Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dimanapun berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada sesi ini. Masih dalam persiapan TKA 2026 bersama Kana langsung dari Studio Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke adik-adik, pada sesi ini kita akan membahas materi matematika wajib dan bab yang akan kita bahas hari ini terkait dengan dimensi 3. Nah, dan ini adalah part yang kedua untuk dimensi 3. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yaitu ada submateri tentang jarak titik ke garis. Nah, jadi ada satu submateri yang akan kita bahas hari ini dan ini merupakan materi yang cukup sering muncul dalam TKA khususnya di 2025 kemarin. Oke, langsung saja kita bahas untuk materi jarak titik ke garis. Nah, adik-adik, adapun konsep dari jarak titik ke garis itu adalah ruas garis terpendek yang kita tarik dari titik ke garis. Nah, jadi perhatikan ilustrasinya. Semisal kita memiliki titik A, kemudian garis G. Nah, berarti ruas garis terpendeknya yaitu adalah ketika kita garis tegak lurus ke sini. Nah, tegak lurus itu kan menandakan bahwa sudut yang terbentuk itu akan 90 derajat nantinya ya. Nah, berarti ini yang akan kita cari. Berarti ruas garis terpendeknya diwakili oleh garis AA aksen. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan panjang AA aksen? Itu kita punya setidaknya ada 3 cara yang biasanya muncul. Yang pertama kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Yang kedua kita bisa menggunakan konsep dari perbandingan luas segitiga. Yang ketiga yaitu dalil proyeksi segitiga. Nah, dari ketiga langkah ini, sebelum kita menentukannya, maka ada langkah penting yang harus adik-adik ketahui. Yaitu ketika sudah mengetahui bahwa yang akan kita cari panjang garisnya itu adalah A aksen, langkah berikutnya adalah adik-adik harus menemukan segitiga yang memuat garisnya dan juga titiknya. Nah, jadi cara menentukannya adalah adik-adik tinggal tarik garis dari titik ke ujung dan pangkal dari garisnya. Nah, sehingga langkah berikutnya tinggal kita perhatikan segitiga yang terbentuk. Nah, kemudian setelah memperhatikan segitiganya, barulah kita memutuskan apakah lebih mudah pakai cara pertama, kedua, atau yang ketiga. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya, adik-adik perhatikan untuk contoh soal yang pertama, kita akan melakukan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan jarak titik ke garis yang menggunakan konsep teorema Pitagoras. Nah, jadi diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang memiliki panjang rusuk yaitu 6. Nah, jadi adik-adik, kubus itu kan adalah sebuah bangun ruang yang memiliki panjang rusuk yang semuanya sama. Gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jarak dari titik A ke garis EB. Maka kita tentukan dulu ya. Titik A-nya kan di sini, kemudian garis EB kan diwakili oleh garis ini. Nah, berarti karena konsep dari jarak titik ke garis itu adalah ruas garis terpendek yang ketika kita tarik tegak lurus, maka yang dimaksud adalah ini. Nah, taruhlah ini adalah A aksen. Nah, ini tegak lurus. Seperti itu. Nah, sehingga langkah berikutnya adalah tinggal membentuk segitiganya. Maka yang memuat titik A dan juga garis EB itu ketika dari titik A ini kita tarik ke E dan dari A kita tarik ke B. Maka berikutnya kita tinggal memperhatikan segitiga ABE. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan antara garis EB dengan AE itu kan merupakan rusuk dari kubusnya sehingga memiliki ukuran yang sama. Maka yang terbentuk segitiganya adalah segitiga sama kaki. Maka ukuran AB kan sama di sini. Nah, karena ini merupakan segitiga sama kaki dan ketika kita tarik garis yang tegak lurus ke sisi miringnya, nah ini kan tidak lain adalah garis tinggi dari segitiga ABE ketika kita mengambil alasnya yaitu dari E ke B. Nah, sehingga bisa kita ketahui dari sifat-sifat segitiga
sama kaki yang ditarik garis tingginya, maka dari E ke A aksen dan juga dari A aksen ke B itu memiliki jarak yang sama. Seperti itu ya. Nah, berarti kita nanti bisa menggunakan segitiga A aksen dengan B untuk mencari panjang dari A aksen. Nah, berarti kita membutuhkan, taruhlah kita butuh panjang ini, dan ini kan sudah ada ya, berarti tinggal mencari panjang A aksen dan B. Nah, adik-adik perhatikan bahwa EB ini kan merupakan diagonal bidang. Nah, sehingga cara cepat untuk menentukan diagonal bidang pada kubus itu adalah rusuk akar 2. Nah, selama dia kubus, maka menentukan diagonal bidangnya diambil dari angle manapun, maka rumusnya sama, yaitu rusuk akar 2. Nah, ini cara cepatnya sebenarnya diperoleh dari konsep dari Pitagoras ya. Oke, sehingga bisa kita ketahui bahwa EB panjangnya yaitu 6 akar 2. Nah, karena A aksen B itu kan berada dalam EB dan jaraknya sama ya, maka bisa kita tentukan jarak dari A aksen B itu sama dengan 1/2 dari jarak EB. Maka hasilnya yaitu 1/2 kali 6 akar 2. Hasilnya yaitu 3 akar 2. Oke, dapat EB, maka langkah berikutnya adik-adik tinggal menentukan jarak dari A aksen. Nah, jarak dari A aksen kita gunakan konsep Pitagoras, jadi pastikan adik-adik menguasai trik cepat terkait dengan Pitagoras, karena itu akan sangat membantu kita untuk mencari panjang atau jarak sebuah komponen dalam dimensi 3. Nah, itu akan memudahkan kita dalam menyelesaikannya. Nah, berarti mencari A aksen, nah tinggal kita lihat dulu, di sini kan 6, kemudian di sini 3 akar 2. Nah, trik cepatnya dalam Pitagoras itu adalah munculkan unsur yang sama antara 6 dengan 3 akar 2. Berarti 6 bisa kita urai menjadi 3 dikali 2. Nah, unsur yang sama kan adalah 3. Maka selain dari unsur yang sama, adik-adik harus masukkan ke dalam akar. Caranya adalah adik-adik pangkat 2-kan. Maka 3 kali 2 ini bisa kita ubah menjadi 3 akar 4. Nah, 3 kali akar 4 itu senilai dengan 6. Nah, maka trik cepatnya tadi, ambil unsur yang sama, yaitu 3. Nah, kemudian ini bisa kita tulis bahwa 3, kemudian buka akar. Nah, dalam Pitagoras itu kan ada ditambah dengan dikurang ya. Nah, ditambah ketika yang kita cari itu adalah sisi miringnya. Nah, dikurang ketika yang dicari adalah sisi tegaknya. Dan garis A aksen itu merupakan sisi tegak dari segitiga A aksen B. Karena kan posisi siku-sikunya kan di sini ya. Sehingga nanti di bawah akarnya juga harus kita kurangkan karena sisi tegak yang akan kita cari ya. Maka akarnya yang diambil adalah 4 dikurangi dengan 2. Berarti 4 dikurang 2 itu hasilnya adalah 2. Maka 3 akar 2 untuk jarak dari A aksen. Nah, jadi dari nilai ini juga bisa kita ketahui bahwa ternyata A aksen itu setengah dari diagonal bidang kalau kita tarik ke sini sampai di F. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalkan dari awal kita sudah mengetahui bahwa oh dia pas di tengah sini, maka boleh langsung setengah dari diagonal bidangnya. Jadi next, adik-adik bisa langsung menemukan jawabannya ya. Oke, nah kita lanjut ke penyelesaian dengan menggunakan konsep luas segitiga ya, perbandingan luas segitiga. Oke, jadi untuk soal yang kedua ini berkaitan dengan penyelesaian luas segitiga, di mana diberikan kubus ABCDFGH yang memiliki panjang rusuk yaitu 8. Nah, yang ditanyakan hitunglah jarak dari B ke AG. Nah, kita lihat dulu titiknya. Titik B ke garis AG. Nah, berarti jarak titik ke garis yang dimaksud itu ketika kita tarik tegak lurus. Nah, taruhlah di sini adalah B aksen. Seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mencari segitiga yang
memuat AG dengan titik B. Berarti dari B kita tarik ke G, kemudian dari B kita tarik juga ke A. Nah, maka dari segitiga ABG itu akan siku-siku di B. Nah, sehingga kita bisa menggunakan luas segitiga, yaitu dengan cara, ini bisa kita tulis luas 1 sama dengan luas 2. Nah, perbandingan luas segitiga ini maknanya adalah kita mencari luas segitiga ABG dengan dua cara yang berbeda, gitu. Pada segitiga yang sama ya. Nah, berarti cara pertama kita bisa mengambil yaitu 1/2 dengan alasnya yaitu dari A ke G. Nah, alasnya A ke G, kemudian tingginya yaitu tentunya kan alas sama tinggi selalu tegak lurus, berarti yang dimaksud tingginya adalah B aksen. Nah, ini sama dengan rumus kedua yang bisa kita gunakan untuk mencari luas ABG, itu adalah dengan mengambil alasnya AB dan tingginya adalah B ke G. Karena ini kan tegak lurus juga di B. Berarti 1/2 dikali dengan AB dikali dengan BG. Nah, karena kedua ruas ini sama-sama dikali 1/2, maka bisa kita hilangkan 1/2-nya ya. Sama-sama juga kita kali dengan 2. Nah, kemudian kita ganti komponennya. Di sini kan ada AG. Nah, AG ini kan merupakan diagonal ruangnya. Nah, adik-adik kalau misalkan diagonal ruang pada kubus, itu juga ada cara cepatnya ya, yaitu rusuk akar 3, berlaku untuk kubus saja. Nah, jadi kemudahan kalau misalkan kita memiliki beberapa cara cepat, itu tidak kita hitung manual lagi jarak dari A ke G, langsung kita tentukan jaraknya. Nah, sehingga AG itu kan jaraknya adalah rusuknya tadi 8, berarti di sini 8 akar 3, kemudian dikali dengan B aksen. Nah, sama dengan AB-nya yaitu 8, kemudian dikali dengan BG. Nah, BG ini adalah diagonal sisi, sebagaimana trik yang tadi, bahwa diagonal sisi itu menentukannya dengan cara rusuk dikali dengan akar 2. Berarti ini 8 dikali dengan akar 2. Nah, sehingga mencari BB aksen, adik-adik tinggal pindah ruaskan 8 akar 3. Berarti 8 kali 8 akar 2 dibagi dengan 8 akar 3. Nah, jadi adik-adik jangan terlalu rajin dalam mengali ya, kalau misalkan dalam perbandingan luas segitiga, karena ini bisa saja memudahkan kita dengan menggunakan konsep coret-coret. Daripada kita kali 8 kali 8, kemudian ujung-ujungnya akan kita bagi 8 lagi, gitu ya. Nah, sehingga kita memiliki bentuk yaitu 8 akar 2 per akar 3. Nah, karena di bagian penyebut ini mengandung akar, maka ini bisa kita rasionalkan dengan cara pembilang dengan penyebut kita kali dengan akar 3. Nah, sehingga diperoleh bentuk sederhana yaitu 8 kali akar 6 dibagi dengan 3. Nah, penulisannya adik-adik boleh tulis 8/3 akar 6. Maka inilah panjang dari atau jarak dari titik B ke garis AG. Oke, semoga jelas untuk penjelasan dengan menggunakan perbandingan segitiga. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan konsep dalil proyeksi segitiga, namun sebelum kita masuk ke contohnya, karena akan mereviewkan sedikit konsep dari perbandingan dari dalil proyeksi segitiga. Nah, dalil proyeksi segitiga itu maksudnya gini, kalau misalkan titik C ini kita proyeksikan ke AB. Nah, di mana karena ini bukan merupakan segitiga sama kaki, maka sisi D ke B sama D ke A itu berbeda ukurannya. Sehingga kita akan kewalahan menentukan berapakah jarak dari B ke D maupun jarak dari A ke D. Nah, sehingga ini dengan menggunakan dalil proyeksi segitiga itu bisa kita tentukan salah satunya. Jadi adik-adik boleh menempatkan X ini mewakili A ke D, boleh juga yang kita cari itu adalah dari D ke B. Jadi ini random saja ya, itu boleh kita sesuaikan dengan yang mana yang menurut kita mudah untuk kita operasikan. Nah, taruhlah untuk sesi ini kita ambil X itu yang merupakan garis dari A ke D.
Nah, kan kalau misalkan dapat dari A ke D, kita bisa menggunakan konsep teorem Pitagoras lagi untuk menentukan berapa jarak dari C ke D. Gitu. Nah, berarti menentukan X-nya. Nah, jadi kita perhatikan sisi yang di depan dari X. Nah, itu kan sisi A. Maka kalau kita jabarkan, berarti A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Nah, kemudian kita kurangkan dengan 2 kali panjang dari X, kemudian dikalikan dengan di mana X itu berada. Oke, berarti X itu kan berada di garis B. Nah, ataukah kalau misalkan sudah kita jabarkan dengan pindah ruas, maka kita bisa memperoleh nilai X dengan rumus yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat, di mana tadi A kuadrat ini adalah sisi yang berada di depan X. Nah, kemudian dikali dengan 2 kali di mana sisi X itu berada. Nah, taruhlah misalkan adik-adik menghitung atau mengambil X-nya di bagian sisi B. Berarti nanti kan di sini dikurangnya dengan B kuadrat. Kemudian dibagi dengan, masih sama ya, yaitu dibagi dengan 2 kali C. Seperti itu. Jadi adik-adik pastikan menghafal konsep dari dalil Pitagoras. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, jadi soal ini itu masih sama dengan soal yang kedua tadi, namun dengan penyelesaian yang berbeda. Oke. Nah, berarti yang dicari itu adalah jarak dari titik B ke garis AD. Titik B ke garis AG. Nah, berarti kan kita cari segitiganya, yaitu segitiga ABG. Nah, kemudian yang akan kita cari yaitu jarak dari B, taruhlah ini adalah B aksen, di mana di sini tegak lurus. Nah, berarti karena kita belum mengetahui jarak A ke B aksen ke G, maka kita menggunakan tadi konsep dalil proyeksi segitiga. Maka taruhlah kita ambil X-nya yaitu sisi B aksen G. Gitu ya. Nah, berarti untuk mencari nilai X ini itu sama dengan X ini kan di depannya itu adalah sisi yang AB, sisi 8 ya. Berarti nanti dikurangi dengan 8 kuadrat. Itu yang pengurangnya. Oke, sehingga X itu bisa diperoleh dari, bisa kita tentukan yaitu, di sini kan boleh langsung kita tentukan nilainya ya. Karena di sini merupakan diagonal bidang, berarti 8 akar 2. Kemudian yang A ke G, panjangnya adalah 8 akar 3. Nah, berarti mencari X itu rumusnya adalah 8 akar 3 pangkat 2, kemudian kita tambahkan dengan 8 akar 2 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2. Dibagi dengan 2 kali di mana X berada. X-nya kan berada di 8 akar 3. Nah, adik-adik tinggal menyederhanakan bentuknya ya, sehingga diperoleh yaitu 64 dikali dengan 3 ditambah dengan 8 kuadrat akar 2 kuadrat, berarti 64 dikali dengan 2 dikurangi dengan 64. Nah, ini dibagi dengan 16 akar 3. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan bisa saja kita melakukan operasi 64 dikali 3, 64 kali 2, kemudian kita kurangkan dengan 64. Tetapi mungkin kita akan menghadapi angka yang lebih besar, sehingga dengan menggunakan sifat distributif, itu bisa kita tarik 64, kemudian menyisakan 3, kemudian ditambah, selebihnya ya, 3 tambah 2. Kenapa tambah? Karena di sini tambah. Kemudian di sini kan ada kurang, kemudian 64 kita bisa ubah menjadi 64 kali 1 tanpa mengubah nilainya ya. Berarti ini 3 tambah 2 dikurangi dengan 1. Nah, kemudian dibagi dengan 16 kali akar 3. Nah, ketika sudah masuk di tahap ini, kita kan sudah bisa mencoret antara 64 dengan 16. 64 dibagi dengan 16 itu hasilnya sama dengan 4. Maka di sini diperoleh hasil yaitu 4, kemudian 3 tambah 2 kurang 1, berarti kan hasilnya 3 kali 2,
3 tambah 2 berarti 5 kurang 1 berarti akar 4 ya. 4. 4 saja bukan akar 4. Kemudian dibagi dengan akar 3. Oke, atau kalau kita sederhanakan, ini diperoleh yaitu 16 dibagi dengan akar 3. Nah, untuk langkah ini tidak perlu kita rasionalkan dulu ya, karena kita akan melakukan step berikutnya, yaitu Pitagoras ya. Oke. Oke, karena kita sudah mengetahui jarak X yaitu sama dengan 16 akar 3, biar memudahkan menggunakan trik-trik dari Pitagoras, berarti X yang 16 akar 3 per akar 3 itu kita munculkan unsur yang sama, yaitu unsur 8 ya. Berarti bisa kita urai menjadi 8 kali 2 akar per akar 3. Nah, unsur yang sama kan adalah 8 ya, maka selain dari 8, adik-adik masukkan ke dalam akar dengan cara dipangkat 2-kan. Maka diperoleh yaitu 8 kali akar 4 per 3. Oke, seperti itu. Nah, langkah berikutnya tinggal menggunakan konsep Pitagoras lagi. Nah, jadi segitiga yang bisa diperhatikan kita punya dua pilihan ya. Apakah menggunakan segitiga AB B aksen atau BB aksen B. Nah, karena kita menggunakan X-nya di bagian ini, maka adik-adik menggunakan segitiga BB aksen G. Nah, berarti yang dicari adalah BB aksen. Maka BB aksen sesuai dengan konsep Pitagoras, yaitu sisi miring 8 akar 2 itu nanti dikurangi dengan sisi tegak X. Nah, berarti tinggal ambil unsur yang sama. Unsur yang sama tadi itu kan adalah 8 ya. Oke, berarti kita ambil 8. Kemudian akarnya tinggal kita kurangkan. Berarti 2 dikurangi dengan 4 per 3. Nah, kalau kita sederhanakan, kita peroleh yaitu ini kan 6 dikurangi 4 per 3. Maka hasilnya adalah 8 akar 2 per akar 3. Ini bisa langsung kita urai hasilnya ya. Oke, sehingga untuk mendapatkan bentuk yang lebih rasional, kita kali dengan akar 3 per akar 3. Maka diperoleh hasil yaitu 8 per 3 akar 6. Nah, ini adalah hasil yang sama dengan soal sebelumnya. Jadi adik-adik bisa menggunakan cara yang dikuasai, bisa menggunakan dalil proyeksi segitiga, bisa juga menggunakan perbandingan luas segitiga. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan jarak titik ke garis. Jadi, ketika masuk di pembahasan soal ini, adik-adik bisa random menggunakan langkah mana yang menurutnya lebih efektif ya. Oke, seperti soal berikut ini. Jarak titik A ke garis HG. Berarti kita lihat dulu untuk titik A ke HG. Nah, HG kan adalah yang ini ya. Nah, di mana panjang rusuk kubusnya itu adalah 10. Nah, berarti yang akan kita cari itu adalah dari A kita tarik tegak lurus ke HG. Ternyata yang tegak lurus itu ketika kita tarik dari A ke H. Nah, karena di sini pasti tegak lurus. Nah, berarti yang dimaksud jarak dari titik A ke HG itu cukup diwakili oleh A ke H. Berarti kan bisa langsung kita ketahui bahwa itu adalah garis atau diagonal bidang dari kubusnya. Maka bisa kita langsung mengetahui bahwa dari A ke H, nah ini diagonal, bidang. Nah, tadi ini kan ada cara cepatnya ya, menentukan diagonal bidangnya, itu rumusnya adalah rusuk akar 2. Berarti AH itu sama dengan rusuk akar 2. Tinggal adik-adik ganti rusuk sesuai dengan yang diberikan di soalnya. Berarti rusuknya 10 tinggal kali dengan akar 2. Ini tidak bisa lagi kita sederhanakan ya. Oke, maka jarak dari titik A ke garis HG itu adalah 10 akar 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Nah, diketahui yaitu kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk itu 2 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah jarak titik G ke BE. Berarti G ke BE. Titik G ke garis BE.
berarti yang dimaksud jarak titik G ke BE itu diwakili oleh garis yang biru ini. Maka di sini harus tegak lurus ya. Nah, step berikutnya adalah kita membentuk segitiga yang memuat BE dengan G. Maka adik-adik tinggal hubungkan titik G dengan E, begitupun titik B dengan G. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ternyata B ke G, E ke G, dan E ke B itu adalah diagonal bidang. Berarti segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga sama sisi dengan ukurannya yaitu 2/2. Nah, berarti di sini juga 2/2 dan E ke B itu 2/2. Nah, karena di sini tegak lurus dari G, taruhlah ini adalah G aksen, nah itu kan sama saja dengan garis tingginya. Nah, berarti sisi yang sebelah sini juga akan sama dari E ke G aksen maupun G aksen ke B. Maka adik-adik tinggal bagi 2/2. Maka diperoleh bahwa panjang sisi EG aksen itu adalah setengah dari panjang E ke B, yaitu 1/2 dari 2/2. Maka diperoleh hasilnya yaitu akar 2. Nah, kemudian tinggal kita tentukan, boleh menggunakan teorema perbandingan luas, boleh juga teorema Pitagoras ya. Nah, sepertinya itu cukup mudah kalau kita menggunakan langsung teorema Pitagoras. Nah, berarti gunakan kembali trik-triknya ya. Berarti mencari G aksen. Nah, ini kan tadi jaraknya yaitu akar 2. Nah, kemudian ternyata di sini kan unsur yang sama itu adalah akar 2. Maka selain dari akar 2, adik-adik pastikan masuk ke dalam akar. Nah, di sini biar tidak mengubah nilai, kita kali dengan akar 1. Nah, kalau ini yang akar 2-nya kita letakkan di depan, kemudian 2 itu kita masukkan dalam akar. Jadinya akar 4. Nah, sehingga tadi unsur yang sama itu adalah akar 2, maka yang kita tulis di sini di bagian depan itu adalah akar 2. Nah, kemudian berikutnya tinggal kita kurangkan di akar yang selebihnya. Karena yang dicari di sini kan adalah sisi tegaknya. Berarti kan dikurangi ya. Berarti kita ambil 4 dikurangi dengan 1. Maka diperoleh yaitu akar 2 dikali dengan akar 3. Nah, sesuai dengan sifat-sifat dari akar, maka akar 2 kali akar 3 yaitu sama saja dengan akar 6. Oke, berarti inilah jarak dari G aksen. Oke, kita ke soal yang ketiga. Nah, kali ini bangunan yang akan kita bahas itu berkaitan dengan limas. Nah, berarti diberikan limas segi 4 beraturan. Berarti kalau misalkan limas segi 4 beraturan, maka panjang sisi AB, begitupun dengan BC, CD, dan DA itu sama. Artinya alasnya berupa persegi ya. Nah, kemudian dengan rusuk alasnya yaitu 8 cm, berarti di sini 8 ya. Nah, kemudian rusuk tegak. Yang dimaksud rusuk tegak itu dari titik puncaknya ke C, ke B, ke A, dan ke D. Berarti taruhlah di sini karena tulis 4/3. Nah, yang ditentukan adalah jarak titik T ke rusuk tegak AC. Nah, berarti rusuk AC itu berarti bisa kita tentukan di sini. Nah, berarti yang dicari adalah jarak dari T ke rusuk AC. Nah, di sini harus tegak lurus. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata kalau kita tarik garis dari D ke B, ini kan setengah dari diagonal bidangnya. Seperti itu ya. Maka bisa kita perhatikan segitiga yang memuat T dengan AC, itu yang terbentuk adalah segitiga sama kaki ya. Karena di sini kan 4/3, di sini juga 4/3. Nah, berarti dari A ke C itu bisa kita tentukan. Nah, AC ini kan adalah diagonal bidang atau bisa juga kita katakan diagonal dari persegi. Nah, diagonal dari persegi itu kan rumusnya adalah rusuk akar 2 juga. Berarti nilainya adalah 8/2. Nah, karena di sini ditarik garis tingginya, maka jarak dari, taruhlah di sini O, jadi A ke O itu akan sama dengan O ke C. Artinya, kita menentukan AO-nya,
atau OC-nya itu dengan cara kita bagi 2 jarak dari A ke C. Nah, berarti kita ambil aja yang O ke C, yaitu setengah dari AC, yaitu 1/2 kali 8 akar 2. Maka hasilnya adalah 4 akar 2. Nah, berikutnya adik-adik bisa menggunakan langsung teorema Pitagoras. Nah, di sini kan 4 akar 3, kemudian di sini yaitu 4 akar 2. Nah, berarti kan sudah muncul unsur yang sama ya, yaitu 4. Maka mencari T ke O, yaitu sama dengan ambil unsur yang sama, yaitu 4. Kemudian yang ditanyakan kan di sini adalah sisi tegaknya, berarti dikurang ya. Berarti 3 dikurangi dengan 2. Berarti hasilnya adalah 4 akar 1. Di mana 4 akar 1 kan itu sama dengan 1, berarti sisa 4 untuk jarak dari T ke O. Oke adik-adik, itulah materi kita hari ini terkait dengan dimensi 3, khususnya pada submateri jarak titik ke garis. Semoga dapat dikuasai setiap materi, terutamanya pada trik-trik dalam menyelesaikannya. Sekian dari Kanana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.